Selamat datang di cerita Yudi bersama saya Yudian Mal. Di video ini kita akan ngomongin soal bahas etika AI. Ketika pada saat Lebaran 2025 banyak sekali terjadi tren yaitu Ghibli style. Apakah itu salah untuk orang-orang yang menggunakan AI untuk bikin ilustrasi dengan gaya Ghibli style tersebut? Apakah karena banyak orang yang memakai style Ghibli kemudian banyak menjadi kontroversi? Menurut saya yang jadi kontroversi adalah ketika penyedia layanan AI ini mengambil data untuk dijadikan sampel pembelajaran AI-nya, yang dimana itu harus dari persetujuan si kreatornya begitu. Ketika sudah tersedia di layanan tersebut dan tanpa adanya tindakan hukum yang berjalan, maka daripada itu kemungkinan sudah disepakati untuk terjadinya style Ghibli ini di platform-platform untuk generate gambar AI. Kenapa bisa begitu? Karena ketika AI ini belajar itu dia membaca beberapa data, ratusan atau jutaan data begitu kan, yang dimana itu harus gambar-gambar yang stylenya itu seperti Ghibli. Misal ingin bikin matanya itu dia harus belajar ratusan data gambar untuk biar bisa dia bikin gambar mata seperti Ghibli, kemudian untuk gambar rambutnya seperti gini dan seperti apa gitu kan. Artinya itu sudah ada kerjasama, mungkin ya udah ada kerjasama antara studio Ghibli dengan penyedia AI. Karena dimana lagi bukan salah pengguna AI untuk bikin style Ghibli tersebut, karena style kata Bang Taraat, style dari sebuah gambar itu tidak bisa dipatenkan, tidak bisa diakuisisi. Ini style saya nih, ini style saya, kagak bisa. Warna untuk kulit ini tuh produksi dari Ghibli Studio itu tidak bisa. Ketika sudah ada di platform-platform AI, berarti itu sudah ada terjadinya tanda tangan kontrak di atas hitam di atas putih. Kalau tidak ada berarti emang mencuri data gitu. Seperti halnya kasusnya Scarlet Witch, Dwayne Johnson, Scarlet Witch itu kan ada kasus suaranya dipakai untuk dijadikan sebagai voice over AI-nya, dan ketika diusut itu benar data yang diambil dari suara-suaranya Scarlet Witch tanpa seizin Scarlet Witch, Black Widow. Jadi suaranya Black Widow itu diambil gitu kan, untuk dijadikan sampel. Ketika AI-nya bicara, suaranya itu seperti suaranya Black Widow atau Scarlet Witch. Natasha Winona, itulah. Nah, jadi itu diusut oleh Scarlet Witch, dan ternyata terbukti emang itu ngambil
sampelnya dari suara Scarlet Witch, walaupun menturi-menturi begitu kan. Tapi kalau soal Ghibli style ini, kalau tidak adanya udah ada kerjasama antara Ghibli Studio dan penyedia AI, kemungkinan itu sudah legal dan tidak ada yang dipermasalahkan mungkin kan. Dan apakah salahnya ketika emak-emak komplek, emak-emak kampung itu pakai posting story atau posting gambar dengan style Ghibli begitu? Itu kan hanya style gitu, hanya kita minta digambarkan gitu, gambarin dong muka gua kayak Ghibli gitu, dikasih gambarnya, ya yang lain yang gambar dong, masa nyalain kita pakai gambar untuk biar bisa pakai Ghibli style begitu. Nah itulah etikanya itu, ketika si penyedia platform AI untuk mengambil data atau sampel-sampelnya untuk biar AI-nya ini belajar dengan style dia, dengan cara mencuri, itu etikanya yang tidak bagus untuk kita ini yang udah make dan udah tersedia dan emang benar-benar ada. Berarti kan ya kagak apa-apa sebenarnya. Apalagi kemarin itu banyak hujatan entah apa itu dari Anjas Maradita yang membahas soal AI. Videonya belum tayang cukup lama, kemudian di take down karena banyak hujatan dan apapun. Perkembangan zaman ini udah maju. Lu ibaratnya mau jadi Nokia, apa tukang ojek pangkalan, lu akan tertinggal dan tidak bisa belum bisa menyiapkan apa-apa dan sudah tergulung ombak. Di sini kita datang untuk memberitahu bahwasanya akan ada gelombang tsunami datang yang bentuknya itu AI di mana-mana. Ketika perkembangan AI ini cukup masif dan kamu menolak AI, ya bakalan tergulung oleh tsunami AI menurut saya ya. Jadi emang harus untuk style. Jadi untuk kesimpulan kali ini adalah karena AI itu tidak bisa menggenerate, jadi kesimpulannya adalah karena generatannya sudah disepakati dengan style, dengan data-data yang sudah ada dipelajari oleh AI tersebut dengan style Ghibli, kemungkinan besar platform AI itu sudah bekerja sama dengan style Ghibli tersebut begitu. Dan ketika memakai AI itu udah jadi, ngomongin apa sih ya? Jadi kesimpulannya adalah bahwasannya untuk membuat generate AI dengan style Ghibli itu tidak
melanggar hukum begitu. Yang melanggar hukum adalah ketika kalian bikin meme Dennis Dontol itu, dia membuat jadi karakternya itu dipakai sembarangan. Lah itu yang melanggar hukum sebenarnya menurut saya. Terima kasih sudah menyaksikan cerita si Yudi kali ini, sampai bertemu di video-video berikutnya.